anakku hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat sehingga tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri anak-anakku? Nah, transformasi geometri ini jika dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya sudah sering sekali kalian jumpai. Nah, peristiwa ini terkait dengan apa? Contohnya, jika kalian pergi ke mall, tentunya kalian kan naik eskalator. Nah, ketika kalian berada di eskalator, yang berubah adalah apa anak-anakku? Tempat atau posisi orang tersebut. Nah, orang di eskalator tidak berputar dan juga tidak bertambah tinggi, tidak memendek ataupun berubah bentuk. Namun eskalatorlah yang membawa orang tersebut berpindah dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Lah, ilustrasi pada eskalator itulah anak-anakku salah satu contoh dari materi transformasi geometri. Jadi anak-anakku sudah tahu gambarannya. Kenapa sih kita kok belajar transformasi geometri? Digunakan untuk apa sih? Nah, itu tadi adalah contoh dari kegunaan transformasi geometri, yaitu perpindahan. Pada materi transformasi geometri, ya, yang akan kita pelajari anak-anakku, yang pertama adalah refleksi, yaitu pencerminan. Yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah rotasi, perputaran. Yang keempat dilatasi atau perkalian. Dan yang terakhir adalah komposisi transformasi geometri. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang refleksi. Nah, refleksi itu ada apa saja? Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah sifat-sifat refleksi. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu koordinat. Yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan A dan garis Y sama dengan B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Dan yang kelima adalah refleksi terhadap titik. Nah, anak-anakku semuanya, refleksi tadi itu apa anak-anak? Ya, pintar, yaitu pencerminan. Ya, tentunya dengan tidak sengaja kalian semua setiap hari sudah melakukan refleksi kan? Ya, berdiri di depan kaca. Ya, lah, dari apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian dapatkan ketika kalian berdiri di depan kaca? Nah, nanti akan didapat sifat-sifat dari sebuah refleksi. Tentunya kalau kalian berdiri di depan kaca, yang akan terjadi apa? Apakah wajah kalian sama dengan yang ada di dalam kaca? Iya, sama. Sehingga pada refleksi ini, sifat-sifatnya adalah yang pertama, yaitu jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, setiap garis dan bayangannya selalu sama. Yang keempat, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti tadi yang Bulia gambarkan ya, ketika kalian berkaca di depan, berdiri di depan kaca, otomatis bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian yang terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Ya, berhadapan kan ketika kalian berdiri di depan kaca. Lah, itulah adalah sifat-sifat dari sebuah pencerminan. Nah, sesuai dengan sifat tadi, kita berikan contoh ya. Ini ada segitiga ABC. Kita cerminkan terhadap garis K. Apa yang akan terjadi? Ya, tentunya segitiga ABC ini akan sama dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Ya,
Sesuai dengan sifat dari pencerminan tadi, yang pertama jarak titik A, titik A sama dengan jarak titik A aksen terhadap garis K, yaitu garis yang digunakan atau sumbu yang digunakan sebagai cermin. Kemudian garis A aksen tegak lurus dengan sumbu K. Kemudian garis B aksen itu tegak lurus dengan sumbu K. Artinya tegak lurus di sini membentuk sebuah sudut siku atau 90 derajat. Kemudian garis C aksen juga tegak lurus dengan sumbu K. Segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Bangun ABC berhadapan dengan bangun A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, sesuai dengan sifat yang ada pada refleksi tadi atau pencerminan. Sekarang kita lanjutkan anak-anakku yang kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu koordinat. Nah, pada refleksi terhadap sumbu koordinat ini ada dua. Jika titik P, yaitu X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen. Ya, kalau di sini ada tanda petik di atas, berarti kita bisa membacanya sebagai P aksen. Jika ada sebuah titik X, Y, kemudian dicerminkan dengan sumbu X, maka bayangan yang akan didapat adalah X, min Y. Diingat ya. Jadi kita hanya memberikan min pada titik Y. Kemudian yang kedua, jika titik P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang mendatar ya anak-anak ya. Di sini tidak boleh kasih gambarnya. Mungkin bisa digambar sendiri nanti di bukunya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, ini tadi untuk titik P X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titiknya adalah min X, Y. Jadi X-nya menjadi negatif. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan bayangan titik A. Nah, titik A ini ada pada koordinat 5,3. Jika titik 5,3 ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen. Sesuai dengan rumusnya ini tadi, maka didapat 5,-3. Jadi Y-nya ini dikasih min. Ini jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, terus yang kedua, jika titik 5,3, nah titik 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang didapat adalah min 5,3. Yang negatif adalah X-nya. Ya, bisa difahami anak-anak? Ya, kalau sudah bisa difahami, kita lanjut untuk refleksi yang ketiga. Untuk refleksi yang ketiga, yaitu terhadap garis X sama dengan A dan garis Y sama dengan B. Nah, jika titiknya X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangan yang didapat adalah 2A min X, Y. Dan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya didapat X, 2B min Y. Yang berubah adalah Y jika terhadap garis Y sama dengan B. Yang berubah adalah X jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Sekarang coba anak-anak perhatikan lagi pada contoh ini. Nah, tentukan bayangan titik P 3,5. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, berarti A-nya berapa? 2. Dan jika dicerminkan terhadap
garis Y sama dengan min 3. Berarti min 3 ini apa, Nak? B. Oke. Nah, cara mencari bayangannya, perhatikan. Garis X dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalau dicerminkan terhadap garis X, maka yang berubah adalah X apa Y-nya? X-nya. Oke, yang berubah adalah 3-nya. Sehingga di sini sesuai dengan rumus yang ada 2A min X. Y-nya tetap, yaitu Y-nya berapa? 5. A-nya berapa, anak-anak? Oke, 2. Berarti masuk 2 kali 2 sama dengan 4. Min X. X-nya berapa? 3. Berarti min 3. 4 min 3, 1, Y. Y-nya tetap yaitu 5. Sehingga didapat jika titik 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, hasilnya adalah 1,5. Begitu juga jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min 3. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, anak-anak, jika Y sama dengan B, maka yang berubah koordinat apanya? Iya, Y-nya. Berarti X-nya tetap yaitu 3. Nah, kita masukkan 3 tetap. Rumusnya apa? 2B min Y. B-nya berapa? Min 3. Masuk. 2 kali min 3 min 6. Y-nya berapa? 5. Berarti min 5. Sehingga didapat min 6 min 5 sama dengan min 11. X-nya tetap. Nah, ini bayangan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3. Bisa difahami anak-anakku semua? Oke, kalau bisa difahami, sekarang kita lanjut pada refleksi yang ketiga. Untuk refleksi yang ketiga ini anak-anakku semuanya, yaitu jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Sekarang anak-anak perhatikan. Jika garisnya adalah Y sama dengan X, maka bayangan yang didapat adalah Y, X. Berarti tinggal diapakan anak-anakku semuanya? Dibalik titiknya. Ya, terus jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya bagaimana anak-anakku semuanya? Oke. Dibalik dan keduanya dikasih min. Nah, gampang kan? Oke, supaya lebih memahami arti dari definisi atau rumus ini, coba anak-anakku perhatikan. Di sini ada titik C, yaitu min 7,2. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan yang didapat berapa anak-anakku? Tinggal dibalik. 2, min 7. X-nya, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Kemudian, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tinggal diberi min. Ya, dibalik Y, X, kemudian keduanya diberi min, yaitu min 2,7. Lah, kenapa ini 7, Bu? Nah, karena di sini angka awalnya adalah min. Kemudian dikasih min. Berarti min kali min sama dengan apa, Nak? 7. Oke. Refleksi yang terakhir yaitu refleksi terhadap sebuah titik. Refleksi ini jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 atau titik pusat, maka bayangan yang diperoleh adalah min X, min Y. Bedanya dengan tadi apa anak-anakku? Nah, ini tidak perlu dibalik. Tetap X, Y tinggal ditambahi min. Terus, jika dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangan yang didapat adalah 2A min X, 2B min Y. Gabungan dari yang sifat keberapa tadi? Ya, betul. Nah, sekarang contohnya anak-anakku semuanya.
Tentukan bayangan titik D yaitu 4,-3 jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 dan jika dicerminkan terhadap titik 1,4. Cara mencarinya, cara mencari bayangannya, coba anak-anak perhatikan. Titik 4,-3 jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 maka didapat, ya rumusnya tadi tinggal dikasih apa anak-anak? Min. Lah titiknya 4, berarti dia jadi min 4. Y-nya berapa? Min 3. Min dengan min berarti dia plus, berarti jadi plus 3. Nah inilah bayangan titik 4,-3 jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Yang terakhir anak-anakku semuanya, jika dicerminkan terhadap titik 1,4. Nah 1,4 dimasukkan ke rumusnya, berarti A-nya adalah 1, X-nya adalah 4. Masuk 2 kali 1 2, X-nya 4 min 4, berarti 2 min 4 sama dengan min 2. Kemudian untuk mencari Y-nya 2B min Y, B-nya berapa? 4, berarti 2 dikali 4 8, Y-nya berapa? Min 3, dikurangi min 3, min dengan min berarti dia jadi plus 8 tambah 3, berarti hasilnya adalah 11. Oke. Nah, sudah selesai ya anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang translasi, kemudian rotasi, kemudian dilatasi, dan yang terakhir adalah komposisi transformasi. Supaya kalian nanti mudah memahami apa yang Bulia sampaikan, bisa dipelajari dulu lanjutan dari materi transformasi geometri ini. Nah, sudah sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Jargonnya Bulia masih ingat? Oke, Bulia ingatkan, bisa tidak bisa, tidak bisa tidak, harus bisa. Nah, harapan Bulia tetap harus berusaha supaya kalian menjadi bisa. Salam dari Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.